Tahukah kamu, sebanyak 72% orang akan melakukan keputusan pembelian setelah mereka melihat suatu produk di Instagram. Data ini didapatkan dari impactplus.com. Nah, hal ini membuktikan nih bahwa Instagram saat ini merupakan salah satu sosial media terbesar dan terbaik yang bisa kita gunakan untuk strategi sosial media marketing. Tapi Pak Faruk, saya nggak punya uang nih, bisnis masih baru mulai, pasti perlu biaya untuk sewa influencer, pasti perlu biaya untuk Instagram Ads, dan lain sebagainya. Tenang, pada kesempatan kali ini saya akan sharing strategi-strategi gitu, bagaimana kita menghasilkan profit yang maksimal melalui Instagram secara organik, alias tanpa bayar. Penasaran? Penasaran? Penasaran nggak? Yuk kita bahas. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana strategi untuk bisa melakukan penjualan secara laris manis di Instagram secara organik atau tanpa perlu berbayar. Nah, materi ini sebenarnya udah saya share baru aja kemarin ke warga di Tanjung Duren dalam rangka pengabdian ke masyarakat. Nah, kali ini saya bikin video khusus untuk sharing kepada rekan-rekan mahasiswa digital marketing communication. Yuk kita bahas. Nah, di sini pertanyaan pertama yang muncul pasti kenapa kita menggunakan Instagram? Kenapa kita sosial medianya nggak yang lain, Pak Faruk? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita cari data-datanya. Nah, berdasarkan data, ini ini saya gambarnya geser ke samping deh. Nah, agak ngalangin. Oke. Nah, di sini dari data hubspot.com/Instagram marketing dikatakan everyone engages regularly on the social media platform. Everyone include individual, pet, and you guess it, business. Jadi semuanya sekarang ini udah ada di Instagram. Semua orang, bahkan binatang peliharaan pun anjing, kucing, kura-kura, dan lain-lain, mereka punya Instagram. Teman saya juga baru lahir, anaknya baru berapa bulan, dibikinin Instagram sendiri sama orang tuanya, khusus buat posting-posting foto tuh anak. Nah, pasti di sini terlihat nih banyak banget marketnya. Di sini kita lihat di data berikutnya nih. Nah, di sini Instagram sees over 1 billion active monthly users and 500 million daily Instagram stories. Nah, kelihatan ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ternyata di Instagram ini pengguna aktifnya itu ada 1 miliar orang per bulan. Dan ada 500 juta orang melakukan Instagram stories setiap harinya. Seperti itu. Nah, data menyebutkan di sini juga di US 71% orang ternyata bisnis di sana sudah menggunakan Instagram untuk pemasarannya. Seperti itu. Masih di data yang sama disebutkan di sini bahwa 90% orang Instagram user pasti akan paling nggak akan follow satu Instagram bisnis. Dan ini dia di datanya juga aktif secara Instagram user itu 1 miliar per bulan, dan datanya juga menyebutkan 83% orang akan menemukan keinginan dan kebutuhannya di Instagram. Seperti itu. Nah, oleh karena itu terjawab kenapa Instagram. Yang pertama, saat ini Instagram merupakan salah satu media terbesar di dunia digital. Jadi sangat banyak orang, sangat ramai di sana. Ibaratnya kalau misalkan kita jualan offline nih, kita lihat belokan dikit nih, langsung deh, wah cocok nih kita pasang langsung ban, ada pohon kita golongin ban, bikin tambal ban, atau misalkan kita bikin semi permanen rumah makan Padang. Nah, orang-orang Sumatera tuh mereka jago banget melihat tempat-tempat potensial yang bisa untuk berjualan. Nah, nggak beda ketika kita di dunia digital, kita juga ngeliat nih tempat potensi yang bagus untuk berjualan di mana. Salah satunya saat ini adalah yang terbesar dan teramai adalah Instagram. Nah, yang kedua adalah bisa banget nih kita dengan Instagram menggunakan teknik low budget dan high impact.
dengan menggunakan biaya yang seminimal mungkin sangat bisa kita menghasilkan pendapatan yang sangat maksimal gitu. Jadi low budget high income. Lalu yang ketiga adalah dilakukan riset dan survei, ternyata 8 dari 10 pebisnis online mereka menggunakan channel Instagram untuk menunjang perputaran bisnisnya. Jadi kesuksesan bisnisnya salah satunya adalah dari media Instagram. Itulah alasan-alasan kenapa kita menggunakan Instagram untuk media pemasaran. Karena sebenarnya apapun kontennya, apapun jualannya, polanya itu tetap sama. Pola sukses berjualan di Instagram itu sama. Apa aja itu? Yuk kita bedah, kita bahas. Nah, di sini tahapan jualan di Instagram. Yang pertama, pahami dulu produk dan marketnya yang akan kalian sasar. Jadi ini penting banget nih. Sebenarnya tuh kalau misalkan rekan-rekan punya produk yang bagus, punya produk yang mantap, nggak perlu marketing yang ngejelimet, nggak perlu strategi marketing yang wow banget, nggak perlu kuliah S3 ke luar negeri, produk rekan-rekan pasti akan gampang diterima pasar, pasti akan mudah berputarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang masalah itu kalau produknya rekan-rekan ini produknya nggak bagus atau rata-rata gitu ya, atau bahkan sampah jelek banget lah produknya, bisa aja sih kita mendapatkan user, ya bisa aja kita mendapatkan pembeli, bisa aja kita menghasilkan transaksi. Tapi yang ada setelah orang melakukan pembelian dan mereka merasakan produk kita, satisfied-nya akan rendah. Mereka akan merasa kepuasannya kecil sehingga berimpact terhadap tidak akan dilakukannya repeat buying, tidak akan dilakukan transaksi ulang. Nah, ketika transaksi ulang tidak terjadi, yang ada rekan-rekan cuma capek cari mangsa baru aja nih, cari orang baru, beli, habis itu kapok, nggak ada lagi. Kayak gini kan bisnis repot. Nah, oleh karena itu, pastikan dulu produknya ini bagus. Dan cara tes produk kita bagus adalah kita tes ke market kita. Bisa kita tes dulu nih ke diri kita sendiri nih, bagaimana feedback dari kita ngelihatnya secara subjektif. Habis itu kita tes ke orang terdekat, mungkin kerabat atau misalnya juga orang tua atau saudara. Lalu yang ketiga, kita coba tes produk kita ke orang yang tidak dikenal, tapi benar-benar target pasar kita. Kita tanyakan pendapat mereka terkait produk yang kita jual ini. Nah, setelah mendapat feedback dari mereka, kita bisa lakukan evaluasi apakah produk kita benar-benar bagus dan siap untuk diterima pasar. Itu yang pertama, pahami dulu produk dan marketnya. Yang kedua, persiapkan foto dan video produk. Nah, ini sebenarnya intinya dari ini sih strategi Instagram marketing. Jadi rekan-rekan benar-benar harus di-prepare di awal, persiapkan di awal foto produknya, habis itu sama video-videonya. Siapkan lebih banyak, jadi rekan-rekan bisa gunakan misalkan referensi dari kompetitor, foto-fotonya apa aja. Nah, habis itu disiapkan yang banyak agar nanti kita punya secara berkala agar terus update posting konten gitu. Nah, yang ketiga adalah persiapkan logonya atau foto profil kita yang profesional, WhatsApp bisnis atau Messenger yang lain, dan juga akun Instagramnya pastinya, dan cari username yang benar-benar relate dengan bisnis kita, seperti itu. Nah, setelah kita sudah mempersiapkan 3 hal ini, maka kita akan ready untuk melakukan optimalisasi Instagram marketing. Oke, nextnya. Nah, sebelumnya saya akan sharing dulu cara berjualan di Instagram. Cara berjualan di Instagram sebenarnya ada 2, yaitu organik dan non-organik. Organik ini adalah teknik dasar atau basic bagaimana kita berjualan di Instagram tanpa perlu mengeluarkan biaya. Tapi catatannya di sini yang perlu kita double down, yang perlu kita tekankan adalah usahanya kita. Kita harus membuat usaha lebih dibandingkan dengan cara metode yang non-organik. Nah, di non-organik ini dia berbayar, dia bisa lebih cepat menjangkau marketnya karena di sini kita menggunakan teknik mungkin kita sewa bersama dengan influencer, selebgram, habis itu kita gunakan Instagram Ads agar benar-benar tertuju kepada pasar yang kita inginkan.
dan lain sebagainya. Nah, intinya dengan teknik yang advance ini agak lebih ngejelimet, agak lebih kita memperlu ilmunya agar mendapatkan hasil yang maksimal dengan budget yang kita keluarkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas yang organik aja dulu. Nanti untuk non-organika kita bikin video lainnya. Oke. Nah, di sini, untuk strategi jualan organik Instagram ada 2 cara. Yang pertama, optimize profile. Yang kedua, powerful content. Apa aja ini? Yuk kita bahas lagi lebih dalam. Yang pertama adalah optimize profile. Bagaimana kita mengoptimalisasi profilnya. Nah, ini ada yang kenal nggak nih foto siapa nih? Foto Bu Hani saya pakai. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama, jadikan akun bisnis dan siapkan tagline. Jadi rekan-rekan harus persiapkan dulu nih akunnya. Jadikan, kalau saran saya, jadikan akun bisnis gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau kita pakai akun bisnis, kita bisa mendapatkan insight. Kita bisa melihat data-data berapa sih orang yang udah melihatnya, atau berapa sih orang yang tertarik, reach-nya berapa, jangkauannya, dan data-data lainnya. Ini lebih powerful untuk melakukan analisisnya. Seperti itu. Kalau dia bukan Instagram bisnis, nggak akan dapat informasi. Caranya gimana Pak untuk jadi Instagram bisnis? Nah, ini gampang banget nih. Profil akun rekan-rekan jauh. Jadi rekan-rekan kalau buka profil handphonenya, nah terus habis itu biasanya tuh di kanan atas tuh ada yang strip 3 itu, klik settingnya tuh, lalu habis itu nanti pilih account. Nah, di account itu nanti ada, kalau nggak salah tulisannya switch to business, switch to Instagram business. Nah, setelah itu nanti kalau nggak salah ada pilihan kategori-kategorinya. Kan bisa pilih misalkan artis, musician, habis itu shop and retail, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan pilih berkaitan dengan bisnisnya rekan-rekan. Kalau misalkan shop and retail jualan ya udah, tapi kalau misalkan mau kayak influencer pilih yang personal blog dan lain sebagainya. Tinggal dipilih, lalu nanti akan ada verifikasi kayak nomor telepon, nama emailnya, ini juga diverifikasi agar nanti orang bisa menghubungi akunnya rekan-rekan. Lalu nanti setelah udah dilakukan verifikasi, biasanya ada pilihan untuk nge-link ke Facebook page bisnis. Nah, Facebook itu kan sama Instagram satu perusahaan ya, jadi ada linknya kalau rekan-rekan mau mengoptimalisasi ke Facebook juga. Tapi kalau nggak, bisa diklik no thanks, seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang, akun bisnis ini penting juga untuk meningkatkan trust. Dan siapkanlah tagline yang bagus, yang relate untuk produknya rekan-rekan. Itu yang pertama untuk optimize profile. Yang kedua adalah kontak person dan link untuk order. Nah, ini juga penting nih, kita harus bisa menciptakan lingkaran komunikasi dengan customer kita, dengan calon pelanggan kita. Jadi rekan-rekan siapkan nomor khusus untuk bisnis, bisa menggunakan WhatsApp bisnis, lalu cantumkan di deskripsi di profil situ, dan juga bisa masukkan juga link untuk order. Rekan-rekan di sini jika punya website atau bisa punya landing page yang udah pernah saya sharing, saya ajarkan di kelas. Nah, bisa membuat landing page secara gratis juga kan. Di situ nanti mereka ketika klik, mereka langsung redirect ke landing page kita. Atau kalau misalkan rekan-rekan punya media lain, di misalkan marketplace, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, nah bisa cantumkan juga linknya di sini deskripsinya, di profile. Atau menggunakan Bitly, atau bisa menggunakan Linktree, multiple link, dan lain sebagainya. Intinya bagaimana orang agar mudah menghubungi rekan-rekan, dan rekan-rekan juga mudah untuk menghubungi mereka. Jadi tercipta lingkaran komunikasi. Jadi mereka tinggal klik, mereka bisa langsung order, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah buatlah story highlight yang lengkap dan jelas. Ketika kita membuat IG itu di profil kita, biasanya kan di bawah deskripsi, di atasnya postingan itu, di baris akhir itu ada lingkaran kecil tuh. Nah, itu namanya story highlight. Di sini rekan-rekan bisa maksimalkan, buatlah story highlight yang lengkap dan jelas. Misalkan tentang review atau tentang testimoni, masukin foto-foto di situ. Atau tentang gudangnya atau pengirimannya, prosesnya,
atau paket-paket lainnya. Nah, itu bisa di custom berdasarkan kebutuhan rekan-rekan sesuai dengan proses bisnis yang rekan-rekan punya. Seperti itu. Intinya, harapannya ketika rekan-rekan sudah punya story highlight yang banyak dan lengkap ini, orang ketika datang ke akun Instagramnya Anda, pasti dia langsung kepoin, melihat story highlightnya, dan mereka langsung mempelajari dan langsung timbul percaya dan langsung order transaksi. Seperti itu. Jadi nggak usah banyak-banyak tanya, mereka udah langsung transaksi karena udah lengkap story highlightnya, informasi di sana. Seperti itu. Nah, ini contohnya nih, misalkan ini saya nggak di endorse ya, saya cuma asal aja nih, cuma ngeliat random aja. Nah, di sini ada foto luxury Indonesia, Instagram di sini dia lihat mau abadikan momenmu bersama Fotolux. Nah, berarti kalau kita lihat di sini berarti dari tagline-nya ini adalah bisnis yang berkaitan dengan foto, album foto, foto prewed dan lain-lain sebagainya. Nah, orang langsung tahu nih tentang akun ini tentang apa. Lalu yang nomor 2 nih, langsung ada link di bawah ini. Nah, ini dia nih. Nah, ini ketika diklik ini langsung link menghubungi ke nomor WhatsApp bisnis. Lalu dia juga ada nih di sini nih Instagram highlight-nya nih, ada price list, template, habis itu apalagi nih, dan paket-paketnya, paket citra dan lain sebagainya. Nah, orang akan secara langsung akan bisa melihat nih, ini kayak menu-menu di website nih, jadi mereka tinggal klik aja, mereka akan mendapatkan informasi seperti itu. Lalu yang kedua, nah di sini ada sepatu anak branded. Nah, di sini langsung lihat nih, pokoknya penting bagi kita bagaimana 10 detik pertama orang itu akan tertarik dengan akun kita. Jadi kalau misalkan orang 10 detik pertama udah ngelihat Instagram kita tuh, mereka nggak berpaling ke yang lain, nah kemungkinan besar mereka akan kepo terhadap profil kita. Seperti itu. Nah, cara mereka ngelihat fokusnya gimana? Kita bikin kalimat yang baik, yang bagus nih. Pusat sepatu anak murah. Wah, murah pasti menarik. Subsidi ongkir se-Indonesia 100%, terpercaya, harga murah, terbaik, kualitas terbaik. Lalu di sini juga ada nih ordernya. Bagaimana cara ordernya? Dia pakai link Bitly. Lalu di sini di Instagram highlightnya ada Shopee, dia ke link Shopee, terus ada testimoni, how to order, cek ukuran, cek lampu dan lain sebagainya. Nah, disesuaikan aja ya. Nah, ini contohnya lagi nih, grosir baju kemeja. Wow, 1,5 juta dia followersnya. Nah, di sini bisa kelihatan nih, ada shopping and retail. Nah, shopping and retail ini informasi yang didapatkan ketika rekan-rekan tadi menjadikan Instagram bisnis. Nah, ini kategorinya kelihatan. Nah, di sini order WA-nya. Terus habis itu di sini order link-nya nih untuk ordernya dia langsung. Sini juga ada testimoninya dan Instagram story highlight dan lain sebagainya. Intinya polanya sama tuh, bagaimana mereka membuat menarik profilnya itu, optimize profilnya dengan memberikan deskripsi, habis itu ada link untuk komunikasinya, untuk ordernya, lalu yang ketiga adalah story highlightnya, seperti itu. Nah, itu cara kita memaksimalkan profil IG kita. Strategi yang kedua adalah powerful content. Nah, konten ini penting juga nih. Sebenarnya core-nya dari marketing di Instagram itu adalah konten. Nggak hanya di marketing sih, di digital marketing semua tuh yang paling penting adalah konten. Karena kalau misalkan konten kita bagus, tentu orang akan tertarik. Tapi kalau misalkan konten kita nggak mutu atau konten kita nggak jelas isinya, orang mana akan tertarik, orang mana akan follow, mana mau akan melakukan transaksi pembelian, seperti itu. Nah, di Instagram, konten yang ada itu dia ada postingan, post satu foto, nah terus habis itu ada carousel atau misalkan image slide gitu, bisa maksimal 10 slide. Habis itu konten berikutnya Instagram Reels, video yang di bawah 1 menit. Habis itu ada Instagram TV jika video di atas 1 menit. Nah, seperti itu. Nah, konten-konten itu bisa rekan-rekan maksimalkan untuk dilakukan konten marketing seperti itu. Nah, kita bikin konten yang powerful. Nah, di sini step yang pertama strategi konten untuk Instagram itu adalah milikilah gudang konten. Nah, gudang konten ini ya seperti yang saya bilang di awal tadi, persiapan kita harus punya prepare paling enggak seminggu atau 2 minggu atau bahkan sebulan, lebih bagus kita stok untuk postingnya. Jadi kita udah
memiliki gudang kontennya, fotonya, videonya, bisa mungkin sebanyak mungkin, stoknya semakin banyak, kita akan semakin baik karena kita bisa konsisten posting setiap hari. Caranya ya rekan-rekan bisa lakukan analisa kompetitor yang followernya udah jutaan, apa aja sih kontennya, kita bisa bikin modifikasi versi kita. Tapi paling enggak ada 3 tipe konten yang di Instagram yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan atau melakukan penjualan. Gak hanya penjualan sih, yang pertama adalah engagement. Nah, tipe konten engagement ini adalah tipe konten untuk menimbulkan awareness, untuk melakukan transaksi, bukan melakukan transaksi, untuk awareness agar melakukan interaksi. Jadi hanya untuk melakukan interaksi. Contohnya misalkan rekan-rekan posting foto, terus habis itu produk rekan-rekan ada warna biru sama warna merah, terus kasih tulisan atau caption, kira-kira bagus mana ya, warna biru atau merah ya, gitu. Atau misalkan rekan-rekan motivasi, foto motivasi atau video motivasi, terus habis itu captionnya semoga yang rekan-rekan yang membaca postingan ini hari ini akan dimudahkan usahanya, bisnisnya, dimasukkan surga dan lain-lain sebagainya. Intinya buat mereka agar melakukan like atau melakukan tombol love itu, habis itu mereka langsung posting amin 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 amin, replaynya gitu, replay atau enggak bahkan kalau mereka share itu bagus banget. Intinya agar mereka kita bisa engage dengan mereka. Seperti itu. Di sini tidak berjualan kontennya. Lalu yang kedua adalah kontennya increase trust. Nah, di increase trust ini adalah kontennya itu soft selling atau semi jualan. Jadi rekan-rekan nggak langsung berjualan, tapi berjualannya secara halus, yaitu dengan cara posting testimoni atau misalkan cara penggunaan produk rekan-rekan, atau misalkan bagaimana review atau feedback dari para ahli misalkan, dan lain sebagainya. Jadi orang akan tertarik. Jadi di sini adalah berupa cerita gitu. Jadi orang tertarik, ujung-ujungnya tentu akan melakukan pembelian. Nah, konten yang ketiga adalah offer product. Nah, offer product ini ya ini udah hard selling. Rekan-rekan langsung berjualan secara langsung, jualan secara brutal. Jadi posting foto barangnya, habis itu harganya berapa dan cara order dan lain sebagainya. Nah, itu langsung menawarkan produk seperti itu. Nah, itu adalah tipe-tipe konten untuk postingan di Instagram. Lalu nextnya itu nah ini contohnya nih. Kalau misalkan kita lihat nih yang di kanan saya nih, nah di sini nih mau lihat postingannya ini, dia malah yang untuk berjualan itu dari 16 berapa nih, 3 kali 4 12 kotak ini. Mereka yang benar-benar offer produk itu cuma ada 2 postingan, sisanya mereka cuma malah ke tipe postingan engagement. Bagaimana misalkan kuisnya nih, kuis tentang apa bahasa Mandarinnya sofa, terus habis itu kosakata Mandarin berkaitan dengan agama Islam, habis itu bagaimana video tentang kelas Mandarinnya secara offline. Nah, di situ ada foto videonya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saran saya ketika rekan-rekan melakukan strategi konten marketing di Instagram, jangan semuanya langsung hard selling semuanya, jualan terus postingannya. Nah, orang nggak akan tertarik ya, orang akan males malah. Nah, strategi yang efektif dan ampuh di era saat ini di Instagram ini kita adalah sharing dulu. Kita harus berbagi dulu informasi-informasi yang baik, habis itu baru selling gitu. Jadi sharing baru selling, sharing baru selling, berbagi baru berjualan, seperti itu. Nah, kalau dengan cara kayak gitu akan menciptakan engagement yang tinggi dan akan menciptakan loyalitas yang tinggi juga. Nah, kalau yang berikutnya nih, ini contohnya, ini dia Instagramnya tentang jualan training, konsultan training. Nah, di sini nggak ada yang dia jualin harganya kan, di sini terkait event-eventnya aja nih, engagement semua postingannya. Seperti itu. Nah, di sini juga sarannya, tipsnya ketika rekan-rekan melakukan strategi konten marketing, coba gunakan warnanya itu warna yang sama dengan brand rekan-rekan. Karena pada dasarnya kita ini, manusia ini adalah makhluk visual. Kita suka, kita tertarik dengan hal yang indah, yang cantik, yang menarik.
Nah, ketika rekan-rekan menggunakan warna utama yang sama, nah, itu akan melihat konten feed-nya itu akan bagus. Contohnya nih, band. Nah, di sini warna brandnya biru. Kontennya banyak didominasi warna biru. Lalu ini Kizidat. Nah, madu. Nah, di sini dia warnanya itu yang dominan itu warna hijau. Produk Tolax ini juga sama biru juga, seperti itu. Gunakanlah warna-warna yang seragam kalau bisa, seperti itu. Oke, berikutnya step yang kedua adalah caption yang menarik. Jadi dalam strategi konten marketing di Instagram ini, kita buatlah kontennya itu captionnya yang menarik. Jangan captionnya kita cuma harga doang, terus habis itu atau cuma sedikit. Misalkan info DM, nah kayak gitu kan orang males banget kan. Habis itu minat Japri, kayak gitu kayaknya nggak menarik. Tapi kalau misalkan kita bikin caption yang menarik, seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, bahwa marketer yang hebat itu adalah marketer yang jago untuk storytelling. Itu jadilah storyteller pada setiap caption atau pada video marketing rekan-rekan. Seperti itu. Jadi rekan-rekan harus bisa menggunakan cerita karena manusia ini pada dasarnya adalah makhluk emosi, seperti itu. Jadi ketika orang mendapatkan cerita itu lebih ketangkep daripada orang menangkap data gitu. Tipsnya gunakan 5W1H. Gunakan teknik apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contohnya apa ya nih? Contohnya misalkan sisir nih, misalkan. Nah, saya ya udah cerita aja misalkan apa ini. Ini adalah sisir yang sangat stylish dan sangat efektif digunakan di mana aja. Dan biasanya yang menggunakan ini adalah para eksekutif muda yang mereka ingin tampil rapi di setiap saat. Tinggal taruh di saku, kita bisa menyisir setiap saat dan mendapatkan penampilan yang selalu memukau dan maksimal setiap saat, seperti itu. Cerita aja, nah kayak gitu contohnya akan lebih menarik seperti itu ketika kita bikin cerita dari teknik ini, seperti itu. Jadi gunakanlah teknik 5W1H untuk mendapatkan caption yang menarik. Nah, yang ketiga nih, stepnya adalah hashtag yang related. Hashtag ini penting nih, kenapa? Karena dari hashtag ini merupakan salah satu pintu masuk calon pengunjung, calon follower menemukan akun kita. Gitu, dengan hashtag yang tepat, mereka akan ke akun kita sehingga mereka bisa memfollow atau melakukan transaksi. Nah, di sini persiapkanlah kurang lebih 12-18 hashtag dan gunakan hashtag yang berbeda pada setiap postingan dan pada setiap hari. Seperti itu. Kenapa harus berbeda, Pak Faruk, setiap harinya? Karena algoritma mesin pencaharian di Instagram, ketika kita punya hashtag yang banyak dan kita juga hashtag yang berbeda, nah di sini akan menjadikan maksimal nih ketika pencarian akun kita menjadi di atas, seperti itu. Nah ini contoh-contohnya ya. Misalkan contohnya ini dia bagaimana kayak tadi nih, dia cerita nih tentang bagaimana kosakata Mandarin yang berkaitan dengan agama Islam. Ujung-ujungnya langsung suruh daftar. Dan di sini juga captionnya hashtagnya ada banyak. Nah, kalau grosir baju kemeja ini dia udah langsung over produk nih. Langsung aja dia bahan, warna, detail, bagaimana cara order, alamat lengkap. Nah, hashtagnya ini ada banyak nih. Lalu kalau yang ini dia berkaitan dengan jualan jualan. Oh, ini tentang pelatihan public speaking. Jangan takut salah, jangan takut nilai, saatnya merdeka untuk berbicara. Itu udah ada kalimat-kalimat yang menggugah emosi. Nah, di sini ada fasilitasnya apa aja, lalu diiringi hashtag yang banyak, seperti itu. Jadi polanya seperti itu, rekan-rekan. Nah, saran saya, rekan-rekan selain punya gudang konten, punyalah juga gudang hashtag. Hashtag ini ya karena penting tadi, salah satu jembatan agar mereka bisa menemukan postingan atau akunnya rekan-rekan. Bagaimana teknik untuk mendapatkan hashtag yang banyak? Nah, rekan-rekan harus punyai kata kunci apa yang related dengan produk, lalu coba aja diketik di Instagram, di mesin pencariannya, lalu di sini nanti scrollnya nih ada banyak nih. Nah, saran saya
mulai dari bawah sampai atas itu semua dimasukkan ke dalam Excel. Jadi rekan-rekan punya worksheet sendiri. Jadi nanti kalau karyawan atau misalkan Anda rekan-rekan sendiri yang melakukan postingan bisa ngelihat di dashboard atau worksheet-nya ini nih tempat kerjanya. Jadi misalkan bikin kolom Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, di situ hari Senin ada listingan hashtag sampai 12 sampai 18. Selasa sampai 18. Rabu sampai hari Sabtu full di situ, full hashtag. Nah, ketika rekan-rekan mau posting ketika hari Senin mau 3 atau 4 post, lihat aja udah tinggal di situ comot hashtag yang ada di kolom hari Senin. Hari Selasa mau 5 post, comot di situ yang di kolom hari Selasa. Hari Sabtu ya comot lagi. Nah, jadi enak rekan-rekan bisa secara terstruktur, secara terorganisir dan rapih melakukan teknik strategi marketing ini seperti itu. Insya Allah dengan cara ini akan memudahkan rekan-rekan mendapatkan follower dan pengunjung yang konsisten setiap saatnya. Seperti itu. Oke, itu dia rekan-rekan yang bisa saya share terkait sosial media marketing menggunakan channel Instagram ini. Ya, saya rasa ini gampang bisa dilakukan. Yang paling tantangannya adalah konsisten. Jika rekan-rekan bisa konsisten melakukan strategi Instagram marketing, ya pasti di tahun depan 2022 rekan-rekan akan kebanjiran order seperti itu. Karena era saat ini teknik ngepet, teknik tuyul. Nah, saat ini adalah dengan cara punya aset digital. Jadi kita harus sabar agar kita punya aset digital yang baik. Setelah itu akan sangat mudah untuk mendapatkan profit di era digital saat ini. Oke, semoga bermanfaat. Semoga bisa langsung dipraktekkan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya Muhammad Al-Faruq Abdullah. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.